Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya saudaraku? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki dan panjang umur. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Akhir-akhir ini sedang ada gonjang-ganjing ya. Gonjang-ganjing mengenai Munaslup Kadin Indonesia atau Munas Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang kemarin baru terjadi pada tanggal 14 September 2024, tepatnya di hari Sabtu. Konon katanya Munaslup ini bermuatan politik. Kenapa bermuatan politik? Karena ada yang menuding bahwasannya ini adalah penyingkiran atau penggeseran dari unsur lawan politik yang konon katanya itu bahwasanya Arsyad Rashid itu merupakan tim dari pemenangan atau ketua tim sukses atau ketua tim pemenangan dari pasangan 03 Ganjar Mahfud. Sementara yang melakukan munaslup ini dituding katanya dari kubu 01, dari kubunya Pak Prabowo, dari kubunya Koalisi Indonesia Maju. Namun hal tersebut sudah dibantah oleh Ketua Kadin terpilih, yaitu Anindya Bakri, putra sulung dari Abu Rizal Bakri. Ini terpilih menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia yang baru munaslup beberapa hari yang lalu. Anindya Bakri ini mengatakan bahwasanya terpilihnya menjadi Ketua Kadin Indonesia tersebut pada musyawarah luar biasa atau munaslup yang baru saja terjadi, bahwasanya merupakan aspirasi dari Kadin Provinsi atau Kadin Daerah dan asosiasi atau himpunan atau anggota luar biasa atau ALB yang menyikapi terjadinya dinamika organisasi dan menginginkan Kadin yang netral dan konsisten sebagai mitra strategis pemerintahan mendatang, yaitu pemerintahan Prabowo Gibran. Perlu diketahui bahwasannya yang kemarin terjadi munaslup tersebut itu dihadiri oleh Kepala Badan Hubungan Penegak Hukum dan Hankam Kadin, yaitu Saudara Bambang Susatyo. Juga dihadiri oleh seorang menteri, yaitu Menteri Investasi sekaligus Ketum Kadin Indonesia yang waktu itu menjabat pada periode 2015-2020, Rosan Roslani. Juga dihadiri oleh Ketua Dewan Kehormatan dan pendiri HIPMI Abdul Latif. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Erwin Aksa juga ikut hadir. Ketua atau pimpinan Kadin daerah di seluruh Indonesia, asosiasi atau himpunan serta partisipasi lainnya Itu katanya Anindya Bakri. Namun yang sekarang permasalahan kan dituding ada muatan-muatan atau unsur-unsur politik. Tapi menurut saya itu wajar karena ada tudingan-tudingan unsur politik. Pas kebetulan saja Arsyad Rashid ini yang dilengserkan atau dimunaslupkan ini adalah ketua tim sukses daripada tim pemenangan Ganjar Mahfud. Sementara yang munaslup ini kalau dilihat dari orang-orangnya adalah orang-orang yang berada di timnya Prabowo Gibran waktu Pilpres 2024 kemarin Jadi sangat wajar kalau diduga itu muatan politis. Boleh sajalah orang menuding ataupun orang berspekulasi atau berpendapat. Tapi sejatinya mungkin benar juga yang katakan Anindya Bakri tersebut, bahwasanya memang perlu munaslup untuk pembersihan dari ketidaknetralan Kadin
terhadap bahwasanya Kadin ini kan mitra strategis pemerintah. Tidak bisa Kadin ini selalu bertentangan dengan program-program pemerintah, karena Kadin termasuk elemen yang penting dalam proses pembangunan negara. Makanya ketua umum Kadin itu sudah selayaknya harus berpikiran jauh ke depan, bukan menjadi Kadin yang oposisi, tetapi Kadin yang mau bekerja sama untuk bersama-sama membangun yang negara yang cukup besar ini ya. Karena peran Kadin itu sangat besar sekali di dalam proses pembangunan. Dalam munaslup tersebut, Kadinda dan ALB alhamdulillah meminta Ketua Umum atau Anindya Bakri menjadi Ketua Umum pada periode 2024-2029. Sebagai orang yang sudah 25 tahun di Kadin, Anindya Bakri paham bahwasanya Kadinda dan ALB memiliki merasa memiliki Kadin, ya bahasanya merasa memiliki Kadin, maka Anindya ini merasa amanah yang diberikan kepadanya tentu harus dia terima dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Begitu kata Anindya Bakri. Selanjutnya kemarin setelah Anindya Bakri ini sudah ditunjuk atau terpilih sebagai Ketua Kadin, Anindya menggelar suatu acara asar-asihan di Menara Kadin, yaitu bersama dengan Menteri Hukum dan HAM Supratman Adgas pada hari Minggu itu ya, tepatnya hari Minggu 15 September 2024 ya. Kemudian pada Seninnya itu pada tanggal 16 Septembernya itu Anindya mengadakan peringatan Maulid dan doa bersama sekaligus santunan kepada 1000 anak yatim dan yang diadakan di Menara Kadin. Jadi buat saudara-saudaraku semuanya, apapun yang nanti program-program Kadin ketua terpilih yang terbaru ya, maunya program-program yang betul-betul menyentuh masyarakat atau rakyat yang tentunya sejalan atau bermitra dengan pemerintahan terpilih nanti, benar-benar dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kadin memang harus terlepas dari unsur-unsur politik ya. Kalau Kadin sudah bermuatan politik, sangat berbahaya. Jadi saya pribadi sebagai pengamat atau sebagai penilai bahasanya ya benar Kadin harus betul-betul netral. Dimanapun dari sejak zaman dahulu ya, Kadin itu memang sejatinya itu memang bermitra ke pemerintahan yang terpilih, karena Kadin ini benar-benar bermanfaat sekali ya. Kamar Dagang dan Industrial di situ berisi para intelektual dan pengusaha yang benar-benar mempunyai wawasan pola pikir yang jauh ke depan, yang sangat dibutuhkan oleh pemerintahan untuk bersama-sama membantu membangun masyarakat Indonesia untuk mencapai kesejahteraan, makmuran, dan berkeadilan sosial. Tentunya berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu ada sedikit respon dari Ketua Kadin yang lama, yaitu Arsyad Rashid. Beliau mengatakan bahwasanya Munaslup itu menetapkan Anindya Bakri sebagai Ketua Umum Kadin dianggapnya tidak sah alias ilegal ya, boleh-boleh saja ya. Arsyad Rashid mengatakan demikian. Ia menyebutnya bahwasanya Munaslup yang diselenggarakan pada Sabtu 14 September 2024 tersebut melanggar aturan dan ditolak oleh 21 Kadin provinsi. Nah, ini Salim klaim bahwasanya kemarin itu di Munaslup tuh bahwasanya itu yang hadir
itu lebih dari 21, konon katanya 28 kadin di provinsi. Namun ini Rashid mengatakan bahasanya punya dukungan 21 provinsi yang menolak munaslup. Nah, ini perlu diklarifikasi atau perlu dikelirkan oleh kedua belah pihak, atau khususnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan lah. Sebagai tindak lanjutnya, Arsyad Rashid mengatakan bakal menempuh jalur hukum. Nah, ini dia, udah mulai panas udah mulai panas dengan jalur hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam munaslup. Nah, ini kalau udah jalur hukum, ini pasal-pasalnya yang berhubungan dengan pasal-pasal hukum. Tapi ya boleh-boleh saja, negara-negara demokrasi. Kalau masih ada peluang hukum untuk menggugat atau untuk protes, ya silakan saja. Pasalnya menurut Arsyad Rashid ini bahwasanya kegiatan itu dinilai tidak sah dan tidak sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Kadin Indonesia. Nah, ini semakin seru nih, semakin seru. Oke, sahabat semua, saudaraku, yang kami jadi kesimpulannya ya bahwasanya Kamar Dagang Industri Indonesia itu memang harus benar-benar netral, tidak boleh berpolitik ya, karena itu betul-betul Kadin Indonesia itu betul-betul dituntut untuk profesional, bermitra ke pemerintah, bersama pemerintah untuk membangun bangsa ini atau membangun rakyat untuk mencapai kemakmuran. Jangan dibawa-bawa ke politik ya, jangan ditarik-tarik ke politik, nanti berbahaya untuk proses pembangunan negara. Siapapun itu ketuanya ya, siapapun ketuanya yang terpilih, yang pastilah orang-orang terbaik atau anak bangsa ini yang terbaik ya. Jangan ada sentimen, jangan ada dendam, dan jangan ada hewo yang tidak bermanfaat ya. Sudah lupakan masalah ketidaksukaan, masalah ketidaksenangan begitu ya. Karena Kadin adalah lembaga yang profesional. Jadi saya harapkan kedepannya Kamar Dagang Industri Indonesia terus maju, bersatu padu, bermitra bersama pemerintah, bersama-sama melaksanakan pembangunan untuk negara Indonesia. Semoga saja kedepannya pemerintahan Prabowo Gibran bersama Kadin Indonesia sukses untuk melaksanakan program-program pemerintahan, khususnya program-program yang urgen yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat Indonesia. Demikian saudara-saudaraku, tetap kita bersemangat, tetap kita dukung Kamar Dagang Industri Indonesia untuk terus berkiprah menuju Indonesia Emas 2045. Oke, terima kasih. Semoga semuanya selalu sehat walafiat kedepannya Anda semua. Dan sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.